Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat. Perkenalkan saya Ridwan Nur, guru dari PT SD Negeri 11 Bila. Pada kesempatan ini saya mengikuti kegiatan apresiasi GTK tahun 2025. Tema yang saya angkat adalah menguatkan karakter disiplin dan tanggung jawab melalui peraturan di lingkungan sekitar. UPT SD Negeri 11 Bila berada di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenderapan. Sekolah kami termasuk sekolah sasaran pembelajaran mendalam dengan jumlah siswa 51 orang. Hal ini membuat peluang untuk meningkatkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa tidak hanya cerdas dalam akademik tetapi juga yang berkarakter. Guru merupakan ujung tombak dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, disiplin, dan bertanggung jawab. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, tantangan moral dan perilaku sosial anak-anak juga semakin kompleks. Banyak peserta didik yang mulai kehilangan pemahaman akan pentingnya aturan, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Padahal, aturan merupakan pondasi utama dalam menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan harmonis. Sebagai guru kelas 4 di sekolah dasar, saya melihat fenomena tersebut secara nyata. Beberapa siswa kerap melanggar aturan sederhana seperti datang terlambat, berbicara saat guru menjelaskan, membuang sampah sembarangan, hingga berlarian di koridor sekolah. Pelanggaran ini tampak sepele, namun apabila dibiarkan, dapat membentuk kebiasaan negatif yang terbawa hingga dewasa. Kondisi ini mendorong saya untuk melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk sikap dan karakter siswa. Saya ingin menanamkan kesadaran bahwa aturan bukanlah pembatas kebebasan, melainkan pedoman untuk menjalankan kenyamanan dan keteraturan kehidupan bersama. Materi aturan di lingkungan sekitar. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, menjadi momen yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami makna aturan, mengenal contoh pelaksanaan dan pelanggaran aturan, serta menumbuhkan kesadaran untuk menjadi warga sekolah yang taat dan beretika. Sebagai bagian dari semangat apresiasi GTK Dedikatif 2025, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid, berbasis nilai-nilai profil pelajar Pancasila, serta melibatkan warga sekolah dan lingkungan sekitar dalam prosesnya. 1. Situasi. Sekolah tempat saya mengajar terletak di wilayah pinggiran jalan raya yang cukup banyak penduduk. Sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai buruh harian atau pedagang kecil, hingga pengawasan terhadap anak di rumah sering terbatas. Akibatnya, banyak perilaku anak di sekolah yang mencerminkan kebiasaan lingkungan sekitar yang belum tertib, seperti membuang sampah sembarangan atau berbicara keras. Pada awal semester, saya melakukan observasi terhadap perilaku siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Dari 8 siswa, hanya sebagian yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan sekolah, seperti antri di kantin, menjaga kebersihan kelas, dan berbicara sopan kepada guru. Beberapa siswa masih sering berlari di koridor, tidak mengerjakan tugas tepat waktu, serta suka berebut tempat duduk. Saya juga mendapati bahwa pelajaran sebelumnya cenderung bersifat hafalan. Siswa diminta menyebutkan contoh aturan tanpa benar-benar memahami maknanya. Akibatnya, perubahan perilaku belum tampak signifikan. Melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu mengubah pendekatan pembelajaran agar lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Saya ingin mengajak siswa memahami aturan melalui pengalaman langsung di lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. 2. Tantangan. Dalam melaksanakan pembelajaran ini, saya menghadapi beberapa tantangan utama. Yang pertama, perbedaan pemahaman dan kebiasaan siswa.
Tidak semua siswa memiliki pengalaman yang sama dalam menerapkan aturan di rumah atau di masyarakat. Beberapa anak terbiasa hidup tanpa pengawasan ketat, sehingga sulit menyesuaikan diri dengan aturan sekolah. Yang kedua, kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar. Di lingkungan tempat tinggal mereka, masih banyak orang dewasa yang melanggar aturan kecil seperti melanggar lampu lalu lintas atau membuang sampah sembarangan. Hal ini membuat anak-anak merasa bahwa aturan bukanlah hal penting. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan sarana pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek membutuhkan waktu lebih lama dan dukungan media yang cukup, sedangkan jadwal pelajaran yang padat seringkali membatasi pelaksanaan kegiatan di luar kelas. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Tantangan terbesar bukan hanya merupakan siswa tahu tentang aturan, tetapi bagaimana agar mereka mau mematuhi dengan kesadaran sendiri, bukan karena takut dihukum. Menyadari hal tersebut, saya menyusun strategi pembelajaran yang memadukan pendekatan project based learning dengan aktivitas reflektif dan kolaboratif. Aksi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melaksanakan serangkaian langkah nyata melalui kegiatan pembelajaran bertema lingkunganku tertib dan nyaman. A. Perencanaan dan persiapan. Saya menyiapkan media pembelajaran berupa gambar tentang aturan lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran saya rumuskan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan membuat aturan di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai aturan yang ada di lingkungan sekitar. B. Pelaksanaan pembelajaran. Pertama, saya memulai pembelajaran dengan mengajak peserta didik bermain peran. Lampu merah, lampu hijau. Setelah bermain, guru bertanya, apa yang terjadi kalau semua nekat berlari saat lampu merah? 2. Saya menampilkan gambar tentang aturan lingkungan sekitar. Ketiga, kemudian saya membagi 3 kelompok. Setiap kelompok bekerja sama menempelkan aturan lingkungan sekitar yang disediakan pada LKPD. Mereka berdiskusi, saling memberi dukungan, dan saling menilai proses kerjasama serta berpartisipasi. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Dan yang terakhir, saya membuat kuis interaktif digital menggunakan WordWall. Dalam permainan ini, anak harus menjawab pertanyaan yang muncul pada layar. Permainan ini saya tampilkan melalui proyektor agar bisa dimainkan bersama-sama. 4. Refleksi. Pelaksanaan pembelajaran ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi siswa maupun bagi saya sendiri sebagai pendidik. 1. Dampak bagi siswa. Siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Mereka mulai datang lebih awal ke sekolah dan menjaga kebersihan tanpa disuruh. Siswa lebih memahami makna aturan dan menaatinya dengan kesadaran, bukan karena takut dihukum. Selanjutnya, suasana kelas menjadi lebih kondusif dan harmonis. Yang kedua, dampak bagi sekolah. Lingkungan sekolah terlihat lebih bersih dan tertib. Guru lain termotivasi untuk menerapkan pembelajaran serupa yang menanamkan karakter. Terbentuk budaya positif di sekolah, saling menghormati dan menegakkan aturan bersama. Yang ketiga, refleksi pribadi sendiri. Saya belajar bahwa perubahan perilaku siswa tidak dapat dicapai dengan ceramah atau hukuman, tetapi melalui keteladanan, pembiasaan, dan pengalaman nyata. Anak-anak belajar lebih baik ketika mereka merasakan dan mempraktikkan sendiri nilai-nilai yang diajarkan. Sebagai guru, saya juga semakin memahami bahwa tugas saya bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan dan fasilitator dalam menumbuhkan karakter mulia.
Inilah wujud dedikasi saya dalam apresiasi Guru GTK 2025 menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta menggerakkan perubahan positif di lingkungan sekolah. Saya yakin perubahan besar dimulai dari langkah kecil di ruang kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.